Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya dapat kembali menjumpai Anda di dalam renungan hari ini, hari Senin 24 Januari 2022. Tema kita adalah harta atau Tuhan. Bahan bacaan kita terambil dari Lukas 18 ayat 22 yang berkata demikian. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jemaat sekalian, kalau kepada kita diajukan sebuah pertanyaan, pilih mana, harta atau Tuhan? Barangkali dari mulut kita akan terucap, "Oh ya pasti Tuhan dong." Atau mungkin ada yang akan menjawab, "Emang harus milih? Kenapa nggak dua-duanya saja?" Memang tentu tidak mudah ketika kita harus menjawab pertanyaan ini. Tetapi saya juga tidak berkata bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus berkekurangan harta. Apalagi kita menjadi peminta-minta. Kita bisa melihat banyak tokoh iman di dalam Alkitab yang mereka pun mengikut Tuhan, mereka mengenal Tuhan, tetapi mereka juga memiliki harta. Contohlah Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan masih banyak yang lainnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa harta yang ada di dalam genggaman kita terkadang menghalangi komitmen kita untuk mengikut Kristus dengan segenap hati. Inilah yang terjadi di dalam bacaan kita hari ini. Ada seorang pemimpin muda, kaya raya, yang menemui Yesus sebagai rabi Yahudi pada waktu itu dan bertanya, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Alkitab di kitab Injil, Matius, Markus maupun Lukas memang tidak mengungkapkan apa motivasi di balik pertanyaan itu. Tetapi saya yakin bahwa pertanyaan ini bukanlah sebuah pertanyaan yang pura-pura untuk menjebak Yesus atau mencari kesalahan Yesus. Orang ini sungguh-sungguh bertanya kepada Yesus untuk mendapatkan jawaban apa rahasia mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita lihat apa jawaban Yesus. Di ayat 20 dikatakan, "Engkau harus tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Tentu sebagai rabi Yahudi, Yesus akan mengungkapkan standar hukum Taurat yang berlaku pada waktu itu. Dan jawaban pemimpin muda ini sungguh mengejutkan. Dia berkata, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Wow, ternyata selain pemimpin muda ini kaya raya, tetapi ia juga punya standar kehidupan moral yang baik. Ia berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah dengan mentaati hukum Taurat. Namun Yesus mengetahui bahwa di dalam hati orang ini ada satu hal yang menghalangi, yakni hartanya yang melimpah. Itulah sebabnya di dalam Markus 10 ayat 21 Alkitab mencatat, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi yang kau miliki, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bagaimana reaksi orang muda itu? Dia lemas dengan jawaban Yesus. Kenapa? Karena hartanya begitu banyak. Pertanyaannya, bagaimana jika hal itu terjadi kepada diri kita? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Yesus kepada kita. Apa yang jawaban kita? Memang di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, barangkali Yesus tidak minta kita untuk menjual segala harta milik yang ada pada kita saat ini. Karena kita punya kebutuhan keluarga, kebutuhan orang lain, dan banyak hal yang lain. Namun pertanyaan ini hendak diajukan untuk menguji apakah sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Apakah harta atau Tuhan?
siapa sesungguhnya yang menjadi harta itu di dalam hidup kita. Kita bersyukur oleh karena penebusan Kristus di atas kayu salib, maka kita memperoleh hidup kekal di dalam Kristus. Namun jangan lupa bahwa ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah Kristus menjadi harta yang sesungguhnya? Kita perlu menanggalkan segala kecintaan kita terhadap harta dunia ini. Sebagaimana Alkitab berkata, karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Kita perlu belajar menjadi pribadi yang murah hati, sebagaimana Bapa kita adalah murah hati. Amin.